Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada satu-satunya sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, dan tidak ada satupun yang dapat merebut engkau dari tangan Bapa. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Jemaat Eden Klasis Madandan, kami menyapa dalam program BIA, Berbagi Inspirasi Alkitab. Dari keempat pembacaan leksionari kita dalam minggu ini, diberikan satu tema, percaya kepada sumber kehidupan, umpatongan otokna katuan. Ada ungkapan yang mengatakan, hidup adalah pilihan. Dan jika kita diperhadapkan dengan pilih hidup atau mati, tentu hampir semua orang akan memilih hidup. Tetapi pertanyaan adalah, apakah kita sungguh-sungguh telah memilih kehidupan itu sendiri? Mari kita perhatikan, jika saudara benar-benar memilih kehidupan, saudara harus tahu bagaimana cara memperoleh kehidupan itu sendiri. Dikatakan dalam bacaan 1 Yohanes bahwa manusia punya kesaksian, tetapi kesaksian Allah sangat kuat tentang anaknya. Apa isi kesaksian Allah itu? Allah telah bersaksi dan menyatakan kehendaknya hanya di dalam anaknya. Dikatakan dalam bacaan selanjutnya bahwa barang siapa memiliki anak, jaminannya adalah ia memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ada jaminan bagi seluruh hidup kita di dalam Yesus Kristus. Masalah keselamatan, kita mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Masalah damai sejahtera, Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Dalam hal berbeban berat, Yesus memberikan kelegaan bagi yang percaya. Masalah kebutuhan hidup, Allah sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Dalam hal kesembuhan, Yesus memberikan kesembuhan melalui bilur-bilurnya. Soal kematian, Yesus memberikan jaminan hidup kekal dan rumah Bapa di sorga. Seluruh jaminan itu kita dapatkan secara cuma-cuma hanya dengan satu syarat, percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus, satu-satunya sumber kehidupan. Dan yang berikut, bagaimana hidup dalam iman kepada sumber hidup itu. Dalam bacaan Mazmur diceritakan bagaimana orang benar, ia mencintai Taurat dan merenungkan siang dan malam. Tidak seperti orang fasik yang kerjanya hanya mencemooh. Dan juga dalam kisah para rasul dikisahkan terpilihnya Matias. Matias memang tidak dipilih langsung oleh Tuhan Yesus sebagai salah satu murid, tetapi Matias memperlihatkan kesetiaannya, memperlihatkan keseriusannya di dalam mengikuti murid-murid di dalam memberitakan Injil. Dan Tuhan tahu bahwa ia serius dan setia. Sebelum Matias dipilih, murid-murid berdoa. Dalam doa Petrus mengatakan, Engkau mengenal hati dan melihat hati. Dengan kata lain Petrus mengatakan bahwa Engkau Tuhan
Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu, termasuk isi hati. Dan Tuhan tahu isi hati Matias. Lalu terpilihlah Matias menggantikan Yudas Iskariot. Jadi sebagai orang yang mengimani kehidupan di dalam Yesus Kristus, kita harus setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, setia berdoa, dan setia melakukan firman Tuhan. Bukan seperti orang fasik yang kerjanya hanya mencemooh, atau seperti Yudas menjadi pengkhianat. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada satu-satunya sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, dan tidak ada satupun yang dapat merebut engkau dari tangan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.